Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam perjalanan ke Istana Kekaisaran, Helian Lingzhu secara singkat memberitahunya tentang struktur alam Jurang Qilin saat ini. Kekaisaran Helian adalah dinasti lama di alam Qilian Abyss. Sampai saat ini belum pernah tergantikan. 20.000 tahun yang lalu, sekte yang seharusnya mengabdi pada Kekaisaran Helian menjadi ambisius dan mulai mengembangkan kekuatan mereka secara rahasia. Kekaisaran Helian berpuas diri karena tidak pernah ditantang. Saat mereka mengetahui konspirasi tersebut, semuanya sudah terlambat. 3 sekte terbesar di bawah komandonya telah berkembang ke titik di mana ia tidak bisa membasmi mereka begitu saja tanpa mendapat hukuman. Mengetahui bahwa masa depan mereka benar-benar bergantung pada satu sama lain, ketiga sekte tersebut secara aktif membantu satu sama lain dan mendukung pertumbuhan satu sama lain sebanyak mungkin. Keluarga kekaisaran merasa sangat terancam, tetapi mereka tidak bisa lagi menekannya secara terbuka. Namun, upaya mereka untuk menekan ketiga sekte tersebut secara diam-diam berakhir dengan kegagalan juga. Waktu berlalu, dan para jenius datang dan pergi. Namun, seolah-olah dihina oleh takdir itu sendiri, hanya sedikit orang jenius yang pernah menghiasi Kekaisaran Helian. Di sisi lain, ketiga sekte tersebut tumbuh sedikit lebih kuat dari generasi ke generasi. Akhirnya, mereka sampai pada titik di mana mereka bisa berhadapan langsung dengan Kekaisaran Helian. Akhirnya, bahkan mereka yang berada di luar alam Jurang Qilin mengetahui bahwa alam tersebut bukan lagi milik Kekaisaran Helian saja. Kekuasaan sekarang dibagi antara satu dinasti dan 3 sekte. Hak untuk memasuki alam Dewa Qilin, alam rahasia yang dibuka setiap 600 tahun sekali tidak lagi hanya menjadi milik Kekaisaran Helian. Sekarang dapat dimasuki oleh 3 sekte juga. Beberapa generasi yang lalu, ketiga sekte tersebut tumbuh menjadi raksasa yang bahkan harus dijunjung oleh Kekaisaran Helian. Setiap sekte cukup kuat untuk mengalahkan Kekaisaran Helian sendirian, apalagi gabungan ketiganya. Tragedi Mo Beichen memperburuk situasi mereka. Itulah sebabnya putri pertama, Helian Lingzhu, sangat khawatir selama beberapa tahun terakhir. Dia sedang berjuang untuk menemukan jalan keluar bagi Kekaisaran Helian. Ketiga sekte tersebut adalah Sekte Boulder Mendalam, Sekte 10.000 Pisau, dan Sekte Pasir Api. Sekte Boulder Mendalam adalah pemimpin mereka. Hari ini, Zhuai Liancheng praktis telah menyerbu istana kekaisaran dan memprovokasi kaisar di hadapannya. Itu menunjukkan betapa sedikitnya mereka memikirkan keluarga kekaisaran. Zhuai Liancheng tetap tidak terganggu meskipun ada tatapan tegas dari Helian Jue. Faktanya, dia menyeringai pada sang kaisar dan berkata, "Memang benar sopan santunku kurang karena aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berkultivasi. Saya tidak ada bandingannya dengan saudara Chang Ying, yang pastinya telah menghafal etiket kekaisaran dengan sempurna karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba menjadi menantu Anda." Mo Changying benar-benar mematahkan salah satu jarinya karena seberapa keras dia mengepalkan tinjunya. Semua orang tahu bahwa dia jatuh cinta pada Helian Lingzhu, dan memang benar bahwa Helian Jue berencana menjadikannya menantunya. Namun, Zhuai Liancheng berhasil mengubahnya menjadi sesuatu yang jelek. Suara Helian Jue menjadi dingin. "Bicaralah urusanmu, tuan muda." Zhuai Liancheng menatap satu-satunya wajah asing di aula, Yun Che sekilas, tapi dia tidak menghiraukannya dan berkata, "Tidakkah Anda ingin tahu siapa pria yang berdiri di samping saya, Yang Mulia?" "Saya tidak tertarik,"
Helian Jue belum terlalu jauh pergi sehingga dia membiarkan Zuai Liancheng menginjak-injaknya. Sempurna. Seringai Zuai Liancheng melebar. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu saat kekaisaran berpindah tangan. Dia tidak akan bisa membuat mereka lebih terkejut jika dia menyerang kaisar saat itu juga. Helian Jue, Helian Lingzu dan Mo Changying memucat secara bersamaan. Kekaisaran telah kehilangan kendali atas ketiga sekte tersebut sejak lama, namun mereka tidak pernah begitu berani untuk berbicara langsung tentang kudeta, sampai sekarang. Apa artinya ini? Kali ini, suara Helian Jue sedingin es. Hehehe. Pria di samping Zuai Liancheng tertawa kecil dan berbicara untuk pertama kalinya, saya Simen Qi. Saya datang untuk menyambut yang mulia atas nama ayah saya. Simen, mata Helian Jue mengerut. Apakah kamu putra Simen Borong? Itu aku, kata Simen Qi dengan arogan. Hah? Helian Jue mencibir. Saya pikir aliansi penyembahan Qilin tidak memuja siapapun selain Dewa Qilin. Untuk berpikir Anda akan menurunkan diri Anda sendiri untuk menjadi anjing piaraan sekte Boulder Mendalam. Saya belum pernah mendengar lelucon yang lebih besar dalam hidup saya. Aliansi penyembahan Qilin adalah faksi besar keempat yang secara diam-diam naik ke tampuk kekuasaan di alam jurang Qilin. Mereka memuja Qilin yang berada di alam Dewa Qilin sebagai dewa mereka, dan slogan mereka cukup bagus untuk menarik banyak praktisi kuat dan sekte menengah atau kecil ke pihak mereka. Mereka memandang melindungi Qilin dan alam jurang Qilin sebagai tugas alami mereka, dan hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk mengumpulkan reputasi dan kekuasaan dalam jumlah besar. Namun, Kekaisaran Helian percaya bahwa mereka masih terlalu lemah untuk diperhatikan. Bagaimanapun, mereka baru muncul belakangan ini. Selain itu, perhatian Kekaisaran Helian sepenuhnya tertuju pada tiga sekte besar. Mereka tidak mau peduli dengan faksi baru yang fokus pada agama dan tampaknya tidak tertarik pada konflik kekuasaan. Jelas sekali mereka salah. Oh, tidak. Zuai Liancheng mengibaskan jarinya sambil tersenyum. Anda salah paham, Yang Mulia. Bukan aliansi penyembahan Qilin yang akan menjadi anjing piaraan kita. Dia berbalik ke arah Simen Qi dan, yang mengejutkan semua orang, memberi hormat padanya. Sekte Boulder Mendalam akan mengandalkan aliansi penyembahan Qilin mulai sekarang, Saudara Si. Anda menyanjung saya, Tuan Muda. Simen Qi tersenyum sayang. Ketika aliansi penyembahan Qilin mengambil alih kekaisaran, kami akan mendeklarasikan Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api sebagai pilar utama kami. Kami akan mendapat kehormatan yang sama dengan rasa malu seolah-olah kami adalah satu kesatuan. Ambil, alihkan, kerajaan. Helian Jue tampak terhuyung-huyung. Butuh beberapa kali napas sebelum dia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan, Nak? Simen Qi mengalihkan pandangannya ke aula utama yang tampak megah dengan tatapan kasihan di matanya. Cak, dahulu kala, Kekaisaran Helian begitu kuat sehingga tidak ada satu orang pun yang berani melanggar perintah mereka. Bahkan batu bata dan ubinnya tampaknya dipenuhi dengan kejayaan kekaisaran itu sendiri. Tapi hari ini, yang tersisa dari kerajaanmu hanyalah sampah-sampah. Menilai dari reaksimu, aku yakin kamu tidak tahu bahwa alam abis Qilin kita telah mendapatkan ksatria abaisal kedua. Helian Jue akan melampiaskan amarahnya ketika dia mendengar paruh pertama kalimatnya, tetapi paruh kedua menyebabkan dia menelan semuanya kembali ke tenggorokannya. Apa katamu? Helian Jue sangat terkejut hingga pupil matanya membesar sepenuhnya. Sebentar, ksatria neraka. Ah! Rengekan gemetar juga terdengar dari bibir Helian Lingzu.
Kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat mereka berada dalam cengkeraman yang buruk. Namanya Simen Boyun, Zuai Liancheng sangat menikmati raut wajah He Lianjue saat ini. Apakah kamu masih ingat namanya, oh Kaisar yang Agung? Simen Boyun, itu adalah nama yang hanya diketahui oleh sedikit orang di alam jurang kilin. Mo Changying menggeram, dia seharusnya mati di kabut tak berujung seabad yang lalu. Oh tidak, pamanku berhasil hidup kembali, kata Simen Qi perlahan, dia bahkan berhasil menembus kultivasinya dan menjadi setengah dewa. Setelah itu, dia lulus ujian tanah suci dan menjadi ksatria neraka. Bisakah kamu menebak siapa yang merekomendasikan pamanku ke tanah suci? Itu benar. Tidak lain adalah Mo Beichen yang sangat membencimu. He Lianjue tampak terhuyung lagi. Entah bagaimana, seringai Simen Qi menjadi lebih arogan dari sebelumnya. Mo Beichen bersedia menjadi pionir dan berpartisipasi dalam pencarian tanah murni abadi. Hampir tidak ada kemungkinan dia bisa kembali. Namun, warisannya akan selalu dikenang sebagai salah satu kemuliaan abadi dan persetujuan dari Raja Abaisal sendiri. Sayang sekali tidak ada satupun yang menjadi milik Kekaisaran Helian. Pamanku berhutang banyak pada Mo Beichen, dan dia tidak pernah melupakannya. Dia akan melakukan segala dayanya untuk memenuhi keinginan terakhir Mo Beichen jika Mo Beichen tidak kembali, tetapi pamanku berkata bahwa Mo Beichen tidak memiliki keinginan apapun. Yang tersisa, hanyalah kebencian yang sangat besar yang tidak dapat dipadamkan. Bisakah Anda menebak siapa yang menjadi sasaran kemarahan senior Mo, yang mulia? Pada titik ini, He Lianjue bahkan tidak bisa mempertahankan penampilannya lebih lama lagi. Jari-jarinya terkepal, dan tatapannya dipenuhi rasa takut, bukannya martabat kekaisaran. Tidak mungkin, gumam Mo Changying, ini tidak mungkin. Ketabahan mental He Lianlingzu bahkan lebih lemah. Dia sangat panik sehingga dia secara naluriah mencoba mengambil sesuatu yang mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik, dan dari semua hal yang bisa dia pilih, dia sebenarnya memilih lengan baju Yunche. Yunche tanpa suara menarik diri agar He Lianlingzu meleset. Namun dia terlalu putus asa untuk menyadari hal ini. Terus, He Lianjue mengucapkannya dengan gigi terkatup. Seorang ksatria abaisal haruslah berjiwa mulia yang tidak membiarkan keinginan egois atau balas dendam mempengaruhi tindakan mereka. Saat itu, bahkan Mo Beichen pun tidak melakukan apapun padaku. Apakah kamu serius memberitahuku bahwa Simen Boyun, seorang ksatria neraka, akan bertindak sebagai anjing pemburu aliansi pemujaan kilin? Mo Beichen tidak melakukan apapun padamu. Hahaha. Zuai Liancheng tertawa tak terkendali sesaat sebelum mengatur napas. Jika saya boleh bertanya, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda bertarung, Yang Mulia? Sudahkah Anda menjalani kehidupan yang nyaman? Yah, aku yakin kamu masih hidup karena kamu belum mati, tapi apakah kamu pikir lebih baik mati saja? Hahaha. Tawa Zuai Liancheng yang tak terkendali seperti pukulan fisik ke hati He Lianjue. Itu sangat buruk hingga energi setengah dewa yang tertidur di dalam hatinya tersentak bangun dan menelannya dalam dunia yang penuh kesakitan. Namun, rasa sakit fisiknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan jiwanya. Tidak kusangka alam jurang kilin akan menghasilkan dua ksatria jurang neraka hanya dalam satu abad. Dan tidak disangka bahwa keajaiban ini tidak ada hubungannya dengan kekaisaran Helian. Tidak, itu lebih buruk. Apa yang merupakan keajaiban bagi orang lain hanyalah kutukan hitam atas mereka. Tapi ada satu hal yang kamu benar, Zuai Liancheng melanjutkan. Senior Simen sekarang menjadi ksatria neraka,
dan dia tidak lagi berafiliasi dengan aliansi pemujaan Qilin. Tentu saja, dia tidak berhak menyerang Anda. Dan sejujurnya, mengapa dia harus melakukannya sendiri ketika kita sendiri sudah cukup untuk menghadapi kerajaan menyedihkanmu? Helian Jue melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi yang mengamuk di dalam hatinya dan menjaga martabat kekaisaran. Kamu banyak bicara, tapi kamu masih belum memberi tahu kami alasan kamu datang hari ini. Sekali lagi dia mengamati sekelilingnya, dan sekali lagi dia memastikan bahwa kedua pria itu sendirian. Tidak ada yang melindungi mereka atau bahkan membuntuti mereka secara diam-diam. Itu adalah penghinaan yang paling tinggi. Oh, lihat aku. Percakapannya begitu menyenangkan hingga saya hampir lupa untuk apa sebenarnya saya berada di sini. Si Menqi berseru dalam kesadaran pura-pura tetapi berubah menjadi serius. Atas nama aliansi penyembahan Qilin, saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa kami berencana mendirikan kerajaan kami di selatan alam jurang Qilin dan menggantikan dinasti saat ini. Ayahku akan menjadi kaisar baru, dan nama kami akan menjadi kerajaan penyembahan Qilin. Sebelum Helian Jue dapat menyuarakan kemarahannya, Zuai Liancheng menambahkan, dan Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api akan bergabung dengan kerajaan penyembahan Qilin sebagai sekte pelindungnya. Kami akan selamanya setia kepada kekaisaran. Kamu Bas. Helian Jue mengangkat jarinya yang gemetar dan mencoba menunjuk ke arah keduanya. Namun, darahnya mengalir dari wajahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan dia benar-benar terhuyung-huyung. Ayah! Helian Lingzu panik dan bergegas mendukungnya. Alam Qilin Abyss tidak besar atau kecil, tapi jelas tidak ada cukup ruang bagi dua kerajaan untuk hidup berdampingan. Saya akan menyarankan Anda untuk membubarkan kerajaan Anda selagi Anda masih bisa. Jika Anda menunggu sampai kami tiba di depan pintu rumah Anda, ya, jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Semburan darah menyembur keluar dari bibir Helian Jue. Ia terbang setidaknya 30 meter sebelum mati di lantai menjadi merah. Ayah! Helian Lingzu berteriak sedih. Mo Changying mengertakkan gigi dan muncul di belakang Helian Jue untuk menangkapnya. Saat ini, sang kaisar sudah benar-benar kehilangan kendali atas energi setengah dewa yang mendatangkan malapetaka di dalam hatinya. Seperti iblis, ia menyerbu kemana-mana dan sangat menyakitinya hingga ia kejang tak terkendali. Di belakang, bibir Yun Ce bergerak-gerak sekali. Membosankan sekali. Siapa sangka insiden besar pertamanya di Abyss adalah pertunjukan badut. Kamu tidak akan berhasil. Helian Lingzu berteriak pada keduanya sambil mendukung ayahnya. Kekaisaran kami telah menguasai alam jurang Qilin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak akan jatuh ke tangan orang sepertimu. Apakah begitu? Aku yakin ayahmu dan calon suamimu tidak mempunyai pikiran yang sama. Zuai Liancheng terkekeh. Tapi tidak apa-apa. Mengingat berapa banyak waktu yang tersisa, kenaifanmu bisa menjadi anugerah, bukan kutukan. Anda, cukup. Pada saat itulah Helian Jue mengangkat tangannya dan menyela jawaban Helian Lingzu. Saya selalu tahu ini mungkin terjadi, tapi tidak secepat itu dan yang pasti bukan dari aliansi penyembahan Qilin. Apalagi yang ingin kamu katakan? Berbicara. Helian Jue berhasil bangkit kembali, tetapi dia masih mengejang karena kesakitan dari waktu ke waktu. Pemandangan yang menyedihkan. Anda akan melewatkan konferensi Qilin Abyss tahun ini. Zuai Liancheng memutuskan untuk melewatkan sandiwara kali ini. Alam Dewa Qilin hampir tidak cukup untuk dibagi antara 4 faksi. 5. Seseorang harus disingkirkan, dan itu adalah Anda. Tentu saja.
Paru-paru Mo Changying hampir meledak karena amarahnya. Alam Dewa Kilin didirikan oleh Raja Neraka sendiri. Kamu berani. Kami tidak akan pernah melanggar peraturan Raja Neraka. Zuai Liancheng memotongnya sambil tersenyum. Tapi hak untuk memasuki alam Dewa Kilin selalu ditentukan oleh kekuatan. Jika Anda merasa memenuhi syarat untuk berpartisipasi, silakan tunjukkan wajah Anda. Kami sangat ingin melihat Anda mempermalukan diri sendiri. Zuai Liancheng bertukar tawa mengejek dengan Simen Qi sebelum menambahkan, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Ksatria Neraka yang mengawasi konferensi Neraka Kilin tahun ini adalah Simen Boyun? Siapa sangka, kan? Pukulan terus berdatangan seolah tidak akan pernah berakhir. Mo Changying mengertakkan giginya begitu keras hingga gusinya berdarah. Alam Dewa Kilin adalah tempat tinggal Kilin terakhir dan tempat dengan jumlah elemen tanah terkaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak sekali jenius yang diciptakan, dan kemacetan di alam Dewa Kilin dipecahkan. Bahkan Helian Lingzu, yang telah lama terjebak di puncak alam penguasa ilahi, berharap bisa mencapai terobosannya di alam Dewa Kilin. Jika mereka bahkan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Kilin, maka kekaisaran Helian akan benar-benar berakhir. Kami mungkin bukan tandingan ketiga sekte tersebut, tapi siapa bilang kami tidak bisa mengalahkan aliansi penyembahan Kilin? Ucap Mo Changying. Jika hanya untuk Helian Lingzu, dia tidak akan pernah melepaskan hak untuk berpartisipasi di alam Dewa Kilin tanpa perlawanan. Anda benar, aliansi Dewa Kilin baru saja didirikan beberapa waktu yang lalu. Seperti yang Anda katakan, mereka belum tentu mampu mengalahkan kekaisaran Helian. Tapi sepertinya kamu melupakan sesuatu yang penting. Zuai Liancheng menatap Mo Changying dengan mata setengah terbuka. Aliansi penyembahan Kilin saat ini didukung oleh Ksatria Neraka. Dengan otoritas senior Simen, akan sangat mudah baginya untuk merekrut pembantu yang kuat. Tapi kekaisaran Helian tidak bisa melakukan itu, bukan? Anda bahkan tidak memiliki cukup sumber daya tersisa untuk meningkatkan prajurit Anda. Apakah menurut Anda dapat mempekerjakan satu orang saja yang cukup kuat untuk tampil cukup baik di konferensi Kilin Abyss? Mo Changying tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Simen Qi bergabung dengan santai, jika Anda benar-benar ingin kami menginjak wajah Anda, maka saya tidak keberatan memberi Anda peringatan dini. Dia mengangkat satu jari dan perlahan membengkokkannya seperti sedang meremukkan seekor semut. Kami telah merekrut banyak penolong yang kuat untuk konferensi ini, tetapi satu dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Lajang, salah satu dari Anda, kamu dan orang-orang yang disebut jenius dipersilakan untuk merasakan kekuatan mereka, tapi aku tidak berjanji apakah kamu akan kembali hidup-hidup. Apakah kamu sudah selesai? Wajah Helian Jue menjadi pucat pasi. Dia mulai melemah lagi karena energi dalam yang mengamuk di dalam hatinya. Jika kamu sudah selesai, pergilah. Tolong tunggu sebentar lagi, Yang Mulia. Zuai Liancheng mengejek tanpa ampun. Saya belum membicarakan tentang jalur penyelamat yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Jika Anda menolak untuk mendengarkan, Anda mungkin tidak mendapat kesempatan kedua. Helian Jue ingin menyuruh Zuai Liancheng pergi, tapi kata, garis hidup, sangat bergema di jiwanya. Dadanya naik turun karena tenaga, tapi pada akhirnya dia berkata, bicaralah. Zuai Liancheng tersenyum. Keluarga Helian adalah penguasa alam jurang Kilin selama bertahun-tahun. Jika konflik muncul karena pergantian kekuasaan, orang-orang akan terluka, dan seluruh alam jurang Kilin akan menderita. Dan jika seseorang terlalu keras kepala untuk melihat cahaya, wah, seluruh silsilah Anda mungkin akan musnah dari keberadaannya.
Kami akan sangat sedih melihat hal ini terjadi. Dia praktis mengancam mereka, tetapi setiap orang di aula tahu itu bisa saja terjadi. Akan sangat mudah bagi Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api untuk menghancurkan Kekaisaran Hellion. Hellion Jue penuh kesedihan, penyesalan, dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Jika dia tidak meninggalkan keluarga Mo Bei Chen saat itu, Ksatria Neraka akan menjadi tulang punggung terkuat Kekaisaran Hellion. Paling tidak, ketiga sekte tidak akan berani menendang mereka saat mereka terjatuh. Demi Kilin Abyss Realem milikku, dan demi martabat apapun yang tersisa, aliansi penyembahan Kilin dengan murah hati memutuskan untuk memberi Anda pilihan lain. Kami akan memberi Anda kesempatan untuk tunduk pada aliansi penyembah Kilin melalui pernikahan politik. Sebelum Hellion Jue sempat bereaksi, Zuai Liancheng melihat ke arah Hellion Lingzu dan berkata, sebagai tanda ketulusan, calon pengantin tentu saja adalah anggota keluarga Anda yang paling dicintai dan dihormati, putri pertama. Dia kemudian setengah berbalik ke arah Simen Qi dan membungkuk, adapun pengantin pria, itu haruslah Tuan Muda Qi. Saya harap Anda tidak keberatan, Tuan Muda Qi. Tidak sama sekali, jawab Simen Qi sambil menatap Hellion Lingzu dengan nafsu yang disengaja dan tidak disamarkan. Bang! Setiap helai rambut di kepala Mo Changying berdiri tegak saat energi besar meledak dari tubuhnya. Matanya tampak seperti akan terkoyak karena lebarnya. Oh tidak, Zuai Liancheng mengejek, kaisar dan putri belum mengatakan apapun, dan sepertinya calon suami akan meledak. Benar-benar ingin menjadi suami. Simen Qi mencemooh dengan jijik. Lapisan batu dan tanah tembus pandang mengelilingi Zuai Liancheng saat dia mengumpulkan kekuatannya sendiri. Apakah kamu ingin melawanku, Mo Changying? Ayo, dari semua anjing Hellion, kaulah yang paling kubenci. Tidak ada yang lebih aku nikmati selain merobek sayapmu dengan kedua tanganku sendiri. Tidak, jangan. Hellion Lingzu meraih erat lengan Mo Changying. Tidak mungkin Kekaisaran Hellion bisa melawan tiga sekte dan aliansi pemujaan Kilin pada saat yang bersamaan. Peluang mereka untuk menang kurang dari nol. Jadi apa yang harus mereka lakukan dalam situasi ini? Jika mereka bertempur sampai mati, garis keturunan Hellion mungkin akan punah, dan yang tersisa dari kerajaan mereka hanyalah segunung mayat dan sejarah mereka. Jika mereka menyerah, mereka akan kehilangan seluruh martabat mereka, tapi setidaknya mereka bisa mempertahankan garis keturunan mereka. Ini adalah jalur hidup yang ditawarkan oleh tiga sekte dan aliansi penyembahan Kilin kepada mereka, tetapi ini adalah salah satu yang penuh dengan rasa malu. Pada titik ini, Hellion Jue hampir tidak bisa berpikir jernih karena kesakitan. Meski begitu, dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali kejelasan sebelum menatap Simen Qi dan mengucapkan kata-kata paling memalukan dalam hidupnya, pernikahan politik bisa diterima, tapi kamu tidak bisa menjadi pasangannya. Paling tidak, itu pasti pewaris pilihan Simen Borong, tuan muda dari aliansi penyembahan Kilin, Simen Hong. Simen Qi tampak kuat, tapi tidak mungkin dia adalah pewaris Simen Bohong. Jika ya, tidak mungkin Hellion Jue tidak mengenalinya. Sama sekali tidak mungkin dia menerima putrinya menikah dengan putra biasa Simen Bohong. Yang mulia, suaranya serak, Mo Changying berbalik untuk menatap Hellion Jue dengan tidak percaya. Kemarahan dan energinya yang dalam menjadi terdistorsi seolah-olah telah terkoyak oleh sesuatu. Zuai Liancheng dan Simen Qi tertegun sejenak. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ahahahahahahaha. Zuai Liancheng benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.
Dia bergoyang maju mundur seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang sedang kamu pikirkan, Helian Jue? Apakah kamu pikun? Apakah menurut Anda dinasti Helian masih seperti dulu? Satu-satunya alasan kami menawarkanmu bantuan hidup adalah karena leluhur penjagamu. Apakah menurutmu putri pertamamu layak menjadi selir Tuan Muda Qi? Selir. Selir dari putra biasa Simen bohong. Beraninya, kamu. Mo Changying tentu saja tidak bisa menahan kekasihnya dipermalukan seperti ini. Dia tampak seperti hanya beberapa detik lagi pembuluh darahnya akan pecah. Dia pasti sudah menyerang mereka jika Helian Lingzu dan Helian Jue tidak ada di dekatnya. Sepertinya Anda berpikir bahwa putri pertama Anda menikahi Tuan Muda Qi adalah suatu aib, tetapi sebenarnya tidak. Nada suara Zuai Liancheng berubah menjadi penuh hormat saat dia berkata, ketika senior Simen kembali dari Tanah Suci, dia menyatakan Tuan Muda Qi sebagai jenius paling luar biasa di seluruh aliansi pemujaan Qilin, bukan, seluruh alam jurang Qilin. Dia menjadi puncak Divine Sovereign dalam waktu kurang dari 360 tahun. Dia akan memasuki alam Master Ilahi jika aliansi Master Si dan Senior Simen tidak menyuruhnya untuk menahan diri dan memperkuat fondasinya lagi. Simen Qi menerima pujian rekannya dengan senyum cerah. Zuai Liancheng melanjutkan, putri pertamamu juga merupakan puncak penguasa ilahi. Tapi aku berani mengatakan bahwa dua dari dia masih bukan tandingannya. Hah, Simen Qi mendengus sebelum menyatakan dengan arogan, lupakan kekaisaran Helian, tidak ada seorang pun di seluruh dunia di bawah alam guru ilahi yang menandingi saya, jadi beritahu saya sekali lagi, Yang Mulia, siapakah yang tidak layak antara aku dan putrimu? Darah naik kembali ke wajah Helian Jue sampai dia tampak merah padam. Keluarga Helian terjebak dalam cara mereka begitu lama sehingga dunia benar-benar melampaui mereka. Bahkan anak laki-laki biasa saja sudah cukup untuk menekan seluruh kerajaan mereka. Saat itulah ayah dan anak perempuan Helian berada di titik terendah dalam keputusasaan mereka. Dan Mo Changying berada di puncak amarahnya ketika seseorang mengejeknya pelan. Suasananya sangat sunyi sehingga seharusnya tidak terdengar. Tapi sangat kontras dengan suasana tegang di aula utama, sehingga semua orang mendengarnya sejelas siang hari. Seorang pria tak kasat mata akhirnya melangkah ke tempat terbuka dan menarik perhatian Zuai Liancheng dan Simen Qi. Mengapa kamu mengejek? Simen Qi menyipitkan matanya. Sebagai seorang junior, dia benar-benar telah membuat kekaisaran Helian jatuh sakit. Pria itu cukup marah hingga mencabik-cabiknya. Tapi sebenarnya dia tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Itu adalah salah satu pengalaman paling menggembirakan dalam hidupnya. Kemudian, tidak ada seorang pun yang merusak suasana dengan cemoohannya yang terlalu dini.